Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya adalah temperance. Dengan temperance ini kan, ini adalah kartu alchemy gitu, kartu intervensi semesta, juga membawa keseimbangan. Tapi entah kenapa dengan gambar ini ya, kayak aku mendapat kayak seseorang yang lagi di lab gitu ya, kayak mencampur beberapa hal atau lebih gitu, kayak meramu sesuatu. Mungkin kamu memang bekerja di bidang kayak semacam laboratorium, apoteker, atau di dapur gitu kayak meramu sesuatu, atau bisa jadi juga dalam artian metafor kayak kamu mengkombinasikan hal-hal ide-ide untuk jadi sesuatu kamu lagi pikirin banget, kamu apa ya, kamu kombinasikan untuk jadi suatu output yang baru gitu ya. Energi temperance ini juga mentransformasi sesuatu hal. Jadi kayak apa yang kamu alamin itu kamu ubah jadi sesuatu hal yang baru. Misalnya contoh gini, luka, kesedihan, kamu bisa jadikan itu sebagai pemicu, sebagai energi, sebagai apa ya, sumber sumber apa, sumber daya gitu. Dalam artian gini, misalnya ketika kamu patah hati, ini contoh aja biar kamu bisa lebih dapat gambarannya. Ketika kamu patah hati kan gini, contoh ada orang-orang ketika patah hati dia punya hobi baru, dia melakukan hal yang berbeda, dia ganti gaya rambut. Nah, itu kayak semacam ada sesuatu dari rasa sedih yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda atau membuat sesuatu yang baru gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu nih energi oracle-nya. Yang pertama ada heart chakra, chakra keempat itu chakra hati, lalu chakra ketiga solar plexus. Dua chakra ini kan em, gini, dua kartu energi oracle kamu tuh dua-duanya berbicara dengan chakra gitu. Sangat signifikan kalau cakra itu keluar ada energi pemulihan, ada energi keseimbangan. Suatu tema juga mungkin itu lagi nggak seimbang di dalam diri kamu kayak cakra hati. Tadi aku sempat bilang di awal ya, mungkin ada luka, mungkin ada kesedihan, mungkin ada semangat yang padam dan kamu kayak itu jadi katalis buat kamu untuk kamu melakukan sesuatu hal yang berbeda, untuk kamu ekspansi gini. Karena cakra hati itu berbicara tentang rasa damai, rasa tenang, apakah kita masih menyimpan luka, apakah hati kita kayak bisa bernafas, hati bukan hati kita, apakah kita bisa kayak bernafas dengan tenang gitu, bernafas dengan lega atau masih ada sesuatu yang membayang-bayangin. Nah, kalau solar plexus itu berbicara tentang energi kehidupan, semangat, ambisi, bisa jadi juga kayak kita tuh masih ada life force energy nggak gitu, kita masih ada kepercayaan diri nggak. Nah, itu tentang solar plexus. Jadi kalau misalnya itu nggak seimbang, nah tadi temanya itu adalah kebalikan itu semua mungkin kalau solar plexus ya. Mungkin lagi patah semangat, mungkin lagi nggak percaya diri. Terus juga kalau cakra hati mungkin lagi nggak damai, mungkin lagi memproses memproses kesedihan. Karena itu tadi ada tema temperance gitu. Ada sesuatu perasaan yang menggerakkan kamu atau memang kamu kayak mengkombinasikan hal-hal tertentu dalam artian sesungguhnya entah itu ide, entah kamu kayak lagi bereksperimen dengan sesuatu hal. Nah, ini tema besar kamu sekitaran kamu nonton reading ini ya. Yang berikutnya oracle-nya adalah nih kartu kamu keluar rumah ke-11 kata kuncinya community, komunitas. Ini adalah rumah kamu gitu ya. Komunitas itu adalah keterhubungan kamu dengan orang lain juga. Ini mungkin aku pernah bilang kalau rumah ke-11 itu adalah interpretasi aku itu adalah orang-orang yang kamu temuin setelah kamu ngelewatin banyak hal gitu. Ibaratnya kamu harus ngelewatin rumah 1 sampai 10 dulu biar kamu sampai di rumah ke-11 kan. Nah, rumah 1 sampai ke 10 itu kan temanya juga macam-macam. Nah, ini contohnya. Jadi kayak ada orang-orang yang kamu temuin, aku merinding nih aku ngomong gini. Ada orang-orang yang kamu temuin atau ada orang-orang yang harus pergi karena proses kamu untuk jalan dari rumah 1 sampai 10. Proses kamu mengurai karma, proses kamu kayak belajar pelajaran jiwa kamu, proses kamu membentuk karakter diri kamu. Nah, ini sebuah tema tentang orang-orang di sekitar kamu, entah itu yang stay, entah itu yang pergi, entah itu yang baru datang. Nah, mereka yang ada di hidup kamu sekarang itu udah ada di sini karena kamu udah ngelewatin proses panjang itu. Nah, tadi balik ke temperance itu dikonfirmasi sama ring. Eee, Ring itu kan bisa berbicara kayak ada sesuatu yang berputar-putar tempat yang sama, bisa juga berhubungan dengan komitmen, ikatan, mungkin kamu tadi kayak mengkombinasikan berapa hal itu bagian dari komitmen kamu pada pekerjaan kamu, komitmen kamu pada pertumbuhan diri kamu, atau bisa jadi juga kayak kamu kayak merasa kamu berputar-putar nih kok nggak dapet jawabannya gitu, kok hasilnya begini aja gitu. Nah, kalau untuk kamu yang skenario berikutnya, gini ya, coba lihat dari perspektif lain, coba lihat dari angle yang lain, coba lakukan dengan cara yang lain gitu.
Karena kalau nggak salah ini quote-nya Einstein, dia bilang, "Kamu nggak bisa solving problem dengan level consciousness yang sama yang bikin problem itu." Kamu, mmm, boleh nggak percaya langsung sama aku, silahkan di-Google sendiri. Aku selalu bilang ya jangan langsung percaya apapun, bahkan aku yang ngomong pun jangan langsung percaya gitu. Silahkan kamu cari konfirmasinya. Oke, sekarang kita bahas blessing kamu adalah Four of Cups dikonfirmasi sama kapal gitu. Four of Cups itu kan energi kebosanan, energi seperti gitu-gitu aja. Nah, balik lagi nih ada yang rasanya seperti gitu-gitu aja. Entah memang situasi, entah memang orang-orang sekitar kamu, entah memang kamu nih belum dapet nih, belum dapet selaknya gitu, belum dapet sesuatu yang bikin kliknya gitu untuk kamu yang kayak semacam melakukan eksperimen atau mencari ide atau kayak lagi meramu sesuatu. Ya memang ada hal-hal tertentu yang kamu perlu berproses untuk dapet kliknya gitu. Nah, tapi ini bisa jadi juga ada situasi orang-orang yang rasa gitu-gitu aja, rasa kebosanan sama hidup. Tapi nih, tapi karena Four of Cups itu posisinya di blessing kamu, ini kayak kamu pertama kamu bisa dapet tadi solusi jawaban jalan keluar tadi ya, untuk sesuatu yang kamu berusaha cari banget nih, kliknya itu di mana. Lalu bisa jadi juga ini kan kayak ada tangan melayang di udara, kayak ada Ace of Cups gitu. Tiganya itu gelas di depan dia, satunya ada satu gelas melayang di udara, aku ngeliat itu Ace of Cups. Jadi sesuatu yang baru. Cups itu buat emosi kamu, buat spiritualitas kamu, buat intuisi kamu. Tadi memang ada tema tentang ketika cakra keluar, aku selalu bilang ya ada signifikansi dengan perjalanan spiritual kamu. Terus gambar kapal itu selalu berbicara kayak berpindah, pindah dalam artian metafor, dalam artian sesungguhnya juga bisa gitu. Jadi kayak ada yang pindah tempat, pindah lokasi, pindah negara, pindah tempat kerja, pindah chapter kehidupan, tadi keluar dari situasi yang terasa gitu-gitu aja, kamu juga berhasil menemukan jawaban yang kayak berusaha yang kamu pahamin itu. Terus juga ini yang jelas membawa sesuatu rasa yang baru karena tadi di situ ada kayak tangan melayang di udara itu aku ngelihatnya kayak Ace of Cups ya. Nah, yang jadi tantangan, kenapa ini? Kenapa tuh of Cups jadi tantangan kamu? Apakah ini berhubungan dengan love life kamu? Karena gini, Two of Cups itu harusnya jadi kartu union, kartu wish fulfillment karena kamu merging dengan apa hal yang ingin kamu wujudkan gitu. Bisa jadi juga kamu ketemu dengan sosok orang yang rasanya pas aja gitu, tapi ini jadi tantangan. Entah kamu kayak lagi memang memang nggak mikirin love life gitu, terus tiba-tiba orang datang, terus tiba-tiba dia merusak suasana gitu, aduh kenapa ya dia mendatangkan perasaan yang berbeda, gue lagi nggak mikirin cinta, bisa jadi. Atau memang kamu semoga enggak ya, semoga kalaupun iya kamu tetap tetap menjaga hubungan yang kamu punya selama ini, kayak kamu udah punya hubungan terus ada orang lain yang membuat kamu kayak nengok gitu sama dia, tapi kamu udah punya hubungan gitu. Nah, untuk skenario yang ini, apalagi dengan konfirmasinya rider ya, lihat nih, rider ini biasanya orang yang rupawan, orang yang cakep, menarik gitu, atraktif. Ini godaan. Tapi aku selalu bilang kalau kalau ada sesuatu yang gak enak, semoga bukan penonton aku yang melakukan hal itu. Semoga kamu tetap menjaga hubungan kamu dan godaan itu akan selalu ada apapun konteksnya di hidup kita. Godaan misalnya untuk selingkuh ada, godaan untuk kayak curang di tempat kerja ada, godaan untuk jahat sama orang lain pasti akan selalu ada. Tinggal gimana kamu mau nurut sama godaan itu atau enggak gitu, menjaga integritas kamu atau enggak. Ya, ini ketika jadi tantangan dan sebagian lagi memang proses tadi itu yang di awal yang seperti ada yang stuck itu memang terhubung dengan kayak ada komunikasi yang kamu tunggu gitu, kabar konfirmasi dari pihak-pihak tertentu ya. Oke, yang jadi di waktu yang akan datang ada Seven of Wands sama Side. Seven of Wands itu energi protektif dan energi kompetisi gitu. Balik tadi ke skenario yang aku bilang sebelumnya. Kamu mau menjaga apa yang kamu sudah punya gitu. Apakah kamu mau membiarkan kompetisi ini? Semoga sekali lagi aku bilang semoga bukan penonton aku ya. Semoga orang lain di luar sana gitu. Mmm, kamu tahu gitu, ketika kamu mau protektif sama apa yang kamu punya, ada hal-hal tertentu lihat side itu kayak gambar motong padi itu kan. Ada hal tertentu yang perlu kamu cut gitu, untuk kamu menjaga atau memperjuangkan sesuatu yang udah kamu perjuangkan selama ini gitu. Nah, selanjutnya, seven angkanya 7 lagi ya, advice-nya adalah Seven of Swords sama Crossroad gitu, membuat pilihan yang benar, tidak lari dari kenyataan, ada hal-hal yang perlu kamu hadapin gitu. Seven of Swords itu selalu memberikan vibe bukan selalu, seringkali memberikan vibe yang tricky buat aku gitu ya. Nah kali ini, semoga ya yang energi yang tricky-nya ini bukan kamu gitu, apapun, kalaupun ada godaan gitu, kamu tahu membuat pilihan yang benar, melakukan hal yang benar. Dan kalaupun ini bukan kamu gitu ya, orang lain gitu atau siapa,
ya nggak perlu pusing gitu karena selalu gini, aku selalu bisa melihat gitu ya, semua orang akan belajar konsekuensi pada waktunya, akan mengerti action-nya dia itu rasanya seperti apa gitu. Apapun yang kita lakukan baik ataupun nggak baik, suatu saat kita akan mengerti konsekuensinya, cuman masalah waktu aja. Aku rasa segitu aja dulu reading-nya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.